Ayum Hanani, Prodi Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Pacitan. Kali ini saya mau membahas materi yang menarik dari sejarah Eropa, yaitu abad kegelapan atau disebut juga abad pertengahan. Periode yang sering disebut juga sebagai zaman kemunduran atau ketidakpastian. Penasaran? Langsung ke materi. Abad kegelapan sendiri merujuk pada periode abad ke-5 hingga awal abad ke-11. Tepatnya dimulai ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi. Dari runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, itu menyebabkan banyak hal buruk pada Eropa saat itu. Contohnya seperti hancurnya sistem hukum dan administrasi, jalan raya dan infrastruktur tidak terurus, perdagangan jarak jauh menurun drastis, dan lain sebagainya. Tanpa pusat kekaisaran kuat, Eropa terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang sering berperang satu sama lain. Inilah awal masa yang dianggap gelap. Lalu, mengapa disebut abad kegelapan? Sebenarnya istilah Dark Age atau abad kegelapan sendiri itu bukan muncul di zaman itu, tapi diciptakan oleh para sarjana Renaissance berabad-abad kemudian. Menurut mereka, masa ini gelap karena minimnya catatan sejarah tertulis. Lalu, menurut pandangan mereka, ilmu pengetahuan berhenti berkembang. Kemudian, seni dianggap tidak sebagus masa klasik Romawi. Meski demikian, beberapa sejarawan modern menilai istilah ini problematis atau tidak sesuai, karena tidak semua wilayah Eropa mengalami kegelapan yang sama. Di beberapa tempat justru terjadi transformasi sosial yang besar. Dengan hilangnya pemerintah pusat, masyarakat mengembangkan sistem feodalisme, yaitu raja memberikan tanah kepada bangsawan, bangsawan melindungi rakyat, rakyat bekerja dan membayar pajak. Sebagian besar penduduk adalah petani. Hidup mereka sederhana, keras, dan dekat dengan alam. Pendidikan hampir tidak terjangkau. Hukum dan keamanan bergantung pada siapa tuan tanah di wilayah tersebut. Kekacauan dan peperangan antar penguasa lokal menjadi hal biasa. Ketika pemerintah lemah, Gereja Katolik menjadi lembaga yang paling stabil. Saat itu, gereja menyediakan pendidikan, menyimpan pengetahuan kuno di biara, menentukan aturan moral masyarakat, dan memiliki tanah, kekayaan, dan pengaruh politik. Walau sering dianggap menghambat ilmu, sesungguhnya biara adalah tempat manuskrip kuno disalin dan dilestarikan. Kesimpulannya, abad ke-8 bukan sekedar kisah kemunduran. Ia adalah periode ketika Eropa menyusun ulang dirinya setelah kehilangan kekaisaran yang besar. Kegagalan yang dimaksud bukan gelap secara harfiah, tapi lebih mencerminkan betapa sedikitnya sumber tertulis dan besarnya tantangan zaman tersebut. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan materi yang saya bawakan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu video Afrika. Sampai jumpa.